Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sholatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali syarah qatrun nada kita ya. Yang mana di video terakhir itu kita telah membahas tentang huruf ya. Yang mana huruf dan kalam, yang mana pembahasan tentang al-kalimah dan kalam itu sudah selesai. Dan untuk di video sekarang itu kita akan mempelajari tentang dua bab. Pertama adalah bab i'rab, yang kedua bab asma'us sittah. Di antara para penonton ada yang bertanya ya. Kita kan di video saya ya, terutama di video saya itu setiap videonya itu ada pembahasan i'rab. Tapi kenapa di sini kok ada pembahasan i'rab tersendiri? Ya. Saya jawab, pembahasan i'rab yang akan kita pelajari ini adalah membahas tentang kaedah-kaedahnya saja. Ya. Adapun untuk video yang kemarin-kemarin itu kita membahas i'rab secara amal, secara prakteknya. Akan tapi sekarang kita akan mempelajari tentang kaedah-kaedahnya saja. Ya, seperti itu. Nah, next. Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah mengatakan, faslun ya, pasal anwa'ul i'rab arba'ah. Macam-macam i'rab ada 4. Pertama, rofa nasab, ini pertama, ini kedua, kemudian jar, ini ketiga, jazm, ini keempat ya. Rofa, nasab, jar, dan jazm itu adalah status i'rab bagi ya, bagi isim dan fi'il. Ya, status i'rab bagi isim dan fi'il. Yang mana ketika kita mengi'rab ya, kita harus menyebutkan 4 hal. Ya, kita harus menyebutkan 4 hal. Yang pertama adalah menjelaskan kata tersebut. Kata tersebut isim atau fi'il, kemudian fa'il atau maf'ul ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua menjelaskan status i'rab kata tersebut ya. Ya, status i'rabnya ini misalkan fa'il. Fa'il itu apa? Rofa, nasab, jar atau jazm. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan tanda i'rabnya. Dan ini yang akan kita bahas ya. Ini akan kita bahas di video ini, insya Allah nanti slide berikutnya. Nah, kemudian yang keempat adalah alasan dari isim tersebut ya, alasan dari kata tersebut ya. Biasanya sih li'annahu ya, di i'rabnya itu li'annahu. Misalkan seperti fa'ilun marfu'un bid dhammah ya, li'annahu isim mufrad. Seperti itu ya. Nah, kita akan mempelajari tentang pengertian i'rab. Apa itu pengertian i'rab? Ya, sebenarnya pengertian i'rab ini sudah pernah saya bahas di video yang kedua ya. Di video sekitar 3 tahun yang lalu itu sudah pernah saya bahas ini i'rab ya. I'rab adalah asarun zahirun au muqaddar ya. Asar itu adalah bekas ya, atau tanda yang nampak atau yang tidak nampak. Ya, jelibuhul amil fi akhiri al-kalimah. Disebabkan amil di akhir harokat suatu kata. Ya. Maksud dari al-athar itu adalah harokat di akhir kata tersebut. Ya, perubahan harokat itu namanya adalah i'rab. Ya, seperti itu. Ya, ini harokatnya itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, atau bisa sukun ya, atau disebut juga dengan al-hadzf ya, seperti itu. Nah, dari ta'rif ini ya, zahir
yang nampak atau tidak nampak itu menjelaskan kepada kita bahwasanya i'rab itu ada dua macam. Ada dua macam. Next. Yaitu i'rab zahir dan i'rab takdir. I'rab yang nampak dan i'rab yang tidak nampak. Pengertiannya simpel ya, pengertiannya simpel. Kalau i'rab yang nampak itu adalah i'rab yang harokatnya itu jelas di akhir suatu kata, di huruf akhir suatu kata. Ya, seperti contohnya yakumu zaidun. Ya, dua kata ini yakumu dan zaid itu adalah termasuk i'rab zahir. Karena kenapa? Karena harokat di huruf akhirnya itu nampak ya, yakumu. Nah, ini dhamma. Kemudian zaidun ini dhammatain. Ya, maka dua kata ini termasuk dari i'rab zahir. Kemudian yang i'rab takdir itu adalah lawannya. Kalau misalkan i'rab zahir itu harokatnya nampak, i'rab takdir itu harokatnya tidak nampak ya, seperti itu. Contohnya adalah yas'a at-talibu ilal amal. Yas'a ini ya, yang dikasih warna merah itu adalah syahidnya. Ya. Yas'a itu ya i'rab takdir. Karena kenapa? Karena harokat di huruf terakhirnya itu tidak ada. Tidak nampak. Ya, seperti itu. Nah, next, yaitu sebuah isim atau sebuah fi'il itu bisa harokatnya tidak nampak itu karena ada tiga sebab. Pertama adalah at-ta'adzur atau bahasa lainnya adalah al-istihalah. Al-istihalah. Ya. Al-istihalah itu adalah mustahil ya. Mustahil huruf harokat itu nampak di suatu kata. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-sakal, berat. Berat pengucapannya bagi orang Arab. Ya, ingat ya, ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka kita harus merujuk kepada orang Arabnya, jangan merujuk kepada orang Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah al-munasabah. Al-munasabah itu adalah menyesuaikan, ya, menyesuaikan harokat sebelumnya. Nah, next. Nah, sebagaimana yang tadi kita pelajari, bahwasanya macam-macam i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Ya, keempat macam ini ada tandanya masing-masing. Ya, ada tandanya masing-masing. Nah, next. Sebelum kita membahas tanda, ya, kita akan mempelajari i'rab mana saja yang khusus untuk isim atau fi'il. Telah pelajari ya, bahwasanya i'rab atau perubahan kata itu hanya terjadi pada isim dan fi'il mudhari. Adapun huruf itu mabni. Fi'il madhi dan fi'il amr juga mabni. Ya, jadi yang fi'il itu hanya fi'il mudhari. Ya, dan isim itu juga ada beberapa. Nah, di sini ada i'rab, ada dua jenis i'rab yang mustarak. Yang mustarak itu yang bergabung ya, yaitu rafa dan nasab. Ya, rafa dan nasab itu bisa digunakan di isim dan di fi'il. Nah, dan yang khusus untuk isim itu adalah jar. Fi'il itu tidak menerima jar abadan. Selamanya itu tidak akan menerima jar. Ya. Nah, kemudian satu yang khusus untuk fi'il yaitu jazm. Jazm itu sukun. Ya, harokat aslinya sukun. Nah, next. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya. Kita lihat di sini yang diberi warna merah itu syahidnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 45 ya, yakhluqullahu ma yasha. Nah, ini ingat ya, i'rab itu harokat terakhir di huruf akhir ya. Yakhluqu itu huruf akhirnya adalah qaf. Ya. Qaf ini berharokat dhammah di fi'il mudhari. Ya, di fi'il mudhari. Lafat yang mulia Allah ya, lafat yang mulia Allah itu juga berharokat dhammah. Maka dhammah itu masuk ke dalam fi'il dan isim. Ya, begitu pula fi'il yasha.
Yasha'u itu juga berharokat dhammah. Nah, ya. Kemudian yang ayat selanjutnya ya, di surat Al-Jin ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan nu'jizallah, ya, lan nu'jizallah. Ini fi'il, ini isim, ya. Fi'il nu'jiza itu huruf terakhirnya zai, kemudian harokatnya adalah fathah. Ini di fi'il, ya, ini di fi'il. Kemudian lafadz yang mulia Allah juga seperti itu, ya. Harokat terakhirnya adalah fathah, yang mana fathah itu bisa masuk ke dalam isim dan fi'il atau nasab, ya, atau ini nasab. Nah, kemudian yang khusus di isim itu adalah jar, ya, nazartu ilal masjidi, ya. Dan yang khusus untuk fi'il itu adalah jazm, ya, itu adalah jazm, lam yalid, ya, lam yalid walam yulad, ya, ini ada watul jazmnya. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Nah, next. Nah, kemudian ini adalah tanda dari setiap i'rabnya, ya, tanda dari setiap i'rabnya. Di dalam kitab Qatrun Nada dan juga kitab-kitab nahwu yang lain, ketika kita mempelajari i'rab, itu akan kita dapati tanda i'rab. Tanda i'rab itu ada dua, tanda asli dan tanda far'i, tanda cabang, ya. Yang mana tanda atau alamat i'rab yang asli, ya ini, ya, alamat i'rab untuk rafa yaitu dhammah, ini asli, ini tanda aslinya, ya. Kemudian alamat asli dari i'rab rafa adalah fathah. Alamat asli dari i'rab jar adalah kasrah. Dan alamat asli dari jazm itu adalah menghapus harokat atau sukun. Sukun. Ini adalah alamat asli. Adapun, ya, kalau misalkan ada beberapa isim yang keluar dari empat tanda asli ini, maka isim-isim tersebut masuknya ke dalam tanda far'i. Tanda far'i. Nah, next. Nah, ini ya. Alamat i'rab ada yang asli dan ada yang far'i. Yang asli tadi sudah kita bahas, ya. Adapun yang far'i itu di slide selanjutnya. Nah, next. Nah, alamat, ya, alamat asli ini sudah kita bahas. Next. Nah, adapun alamat far'i di dalam kitab Qatrun Nada itu ada tiga. Itu ada tiga, yaitu alamat far'i dengan huruf, ya, dengan huruf, alamat far'i dengan harokat, ya. Jadi ada beberapa isim yang dia tuh mungkin nasabnya dengan bukan fathah, tapi dengan kasrah, ya. Jarnya itu tidak dengan kasrah tapi dengan fathah, ya, seperti itu. Jadi beberapa isim itu ada yang menyalahi atau yukhalif, ya, menyalahi aturan yang berlaku, ya, seperti itu. Kemudian ada yang hadzaf. Ini bukan hadzaf harokat, ya, tapi ini adalah hadzaf harf, membuang huruf, ya, membuang huruf, bukan membuang harokat, ya, seperti itu. Nah, next. Nah, di dalam kitab Qatrun Nada, ya, itu ada tujuh hal yang menggunakan i'rab far'i, yang menggunakan alamat far'i, ya. 5 isim, 2 fi'il, ya, seperti itu. Nah, ada 3 isim yang menggunakan i'rab far'i dengan huruf, ya, dengan huruf. Jadi 3 isim ini itu tidak dirofa dengan dhammah, tidak dirofa dengan fathah, tidak dinasab dengan fathah, tidak dijar dengan kasrah, tidak. Tapi mereka bertiga ini i'rabnya dengan huruf, ya. Jadi rofaknya dengan wawu, ya, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, ya, seperti itu. Jadi
wawu, alif, dan ya ini adalah alamat pengganti. Alamat pengganti atau alamat cabang dari alamat asli tersebut. Ya, yang mana tiga isim ini adalah asma'us sittah, musannah, dan jamak mudzakkar salim. Nah, next. Tadi kita udah bahas ya, 5 isim ya. 5 isim itu tadi asma'us sittah, musannah, jamak mudzakkar. Itu yang alamat far'inya dengan huruf. Nah, kemudian isim keempat dan yang kelima itu adalah alamat far'inya dengan harokat, yaitu adalah jamak muannas salim dan ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Ya, seperti itu. Nah, next. Alamat far'i dengan membuang huruf, yang membuang huruf itu terjadi pada fi'il, tidak terjadi pada isim, ya. Nah, itu ada 2, yaitu af'alul khamsah dan af'al mu'tal. Fi'il mu'tal. Ini sudah pernah kita bahas ya di mana di video yang kemarin ketika kita mempelajari tentang i'rab fi'il mudhari. Nah, next. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan i'rab far'i ya, alamat far'iyah, tanda cabang dari 4 tanda asli. Yang mana di dalam qatrun nada ini dimulai dengan alamat far'i bil huruf. Ya, alamat far'i bil huruf. Dan pembahasan pertama kita adalah asma'us sittah. Asma'us sittah. Asma'us sittah itu adalah 6 isim yang perubahannya sama. Ingat ya, asma'us sittah itu adalah 6 isim yang perubahannya sama. Begitu juga af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu ada 5 fi'il yang perubahannya sama. Ya, seperti itu. Apa saja isimnya? Yaitu abu, ab, kemudian kemudian ham itu aqaribu zauj ya, aqaribu zauj, kerabat suami. Kemudian han, kemudian fam, kemudian zu. Nah, 6 isim ini i'rabnya adalah dengan wawu, dengan huruf ya. I'rabnya dengan wawu ketika rafa, dan dengan alif ketika nasab, dan dengan ya ketika jer, dan dengan ya ketika jer ya. Jadi asma'us sittah ini bukan dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah, itu tidak, tapi di i'rabnya dengan huruf ya. Nah, adapun kalimat ini nanti kita akan bahas di tempatnya. Nah, next. Nah, asma'us sittah ya itu dirafa dengan wawu. Dirafa dengan wawu niyabatan anid dhammah, pengganti dhammah. Ya, pengganti dhammah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa abuna syaikhun kabir. Syahidnya ini ya, wa abuna syaikhun kabir. Abu di sini itu adalah mubtada marfu bil wawi. Bil wawi li'annahu min asma'i as-sittah. Ya. Kemudian dinasab dengan alif pengganti fathah ya. Dinasab dengan alif pengganti fathah. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Ini syahidnya ya. Aba di sini adalah mansub bil alif niyabatan anil fathah di annahu min asma'is sittah. Kemudian dijar dengan ya pengganti kasrah. Ya, contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi watab." Ya. Ini syahidnya ya, abi. Abi isim majrur ya. Isim majrur bil ya niyabatan anil kasrah li annahu min asma'i as-sittah. Nah, next. Ketika kita membahas asma'us sittah, ya asma'us sittah, maka 6 isim itu jika kita ingin mengi'rab dengan huruf, maka harus terpenuhi 4 syarat ini.
Jika tidak terpenuhi, maka batal i'rab dengan huruf tersebut. Ya, seperti itu. Ini syarat yang pertama, yaitu harus berbentuk tunggal. Kemudian syarat yang kedua harus berbentuk besar, ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada isim akbar dan isim takbir dan isim tasghir. Jika misalkan 6 isim tersebut ditasghirkan atau dikecilkan bentuknya, maka dia tidak beri'rab dengan huruf, tapi i'rabnya dengan harokat. Ya. Kemudian yang ketiga harus bersambung, ya, harus mudhof. Isim tersebut harus tersambung dengan isim yang lain. Kemudian yang keempat, bersambungnya itu bukan dengan ya mutakallim. Ya mutakallim itu adalah sebuah huruf ya, huruf ya itu yang menunjukkan kepemilikan saya, ya, seperti itu. Nah, next. Nah, syarat yang pertama yaitu harus berbentuk tunggal atau harus berbentuk mufrad. Jika misalkan 6 isim ini, ya, 6 isim ini itu berbentuk musanna, maka i'rabnya dengan i'rab musanna, bukan i'rab asma'us sittah. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'a abawaihi alal arsy. Ya, ini di surat Yusuf, ya. Syahidnya adalah abawaihi. Ya. Ini memang i'rabnya dengan harokat, dengan ya, tapi alasannya bukan min asma'i sittah, tapi min ism musanna. Ya, seperti itu. Nah, dan apabila 6 isim itu dirubah bentuknya ke jamak taksir, ya, ke jamak taksir, maka i'rabnya juga bukan dengan huruf, tapi dengan harokat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, abaukum wa abanaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Syahidnya adalah abaukum. Aba itu jamak dari abun. Abun, abawani, aba. Aba ini termasuk jamak taksir. Ya. I'rabnya bukan pakai harokat, tapi i'rabnya bukan pakai huruf, tapi pakai harokat. Ya, aba'u mubtada marfu' bid dhammah li'annahu min jamak taksir. Ya, seperti itu. Nah, next. Nah, ini ya, tadi yang saya bilang kalau misalkan 6 isim ini itu harus berbentuk besar, tidak boleh berbentuk kecil. Kalau berbentuk kecil maka i'rabnya dengan harokat. Ya. Seperti contohnya ja'a ukhayyu. Ukhayyu itu adalah isim tasghir. Tasghir dari akhi, ya, dari akhi, akhun, ya, maka ini tidak di-i'rab dengan huruf, ya. Nah, syarat yang ketiga harus bersambung dengan isim yang lain. Kalau tidak bersambung, ya, fa in lam tadhif u'ribat bil harokat. Kalau tidak bersambung maka i'rabnya dengan harokat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalahu aban. Aban, syaikhan kabira. Ini syahidnya, ya. Aban ini adalah Ini adalah isim mufrad, ya, bukan asma'us sittah. Karena kenapa? Karena tidak bersambung, ya, tidak bersambung dengan isim yang lain. Maka i'rab dari aban di sini adalah isim inna mansub bil fathah. Li'annahu isim mufrad, ya, li'annahu isim mufrad. Nah, kemudian yang keempat bersambungnya ke selain ya mutakallim, ya. Seperti contoh-contoh yang di atas, ya. Kalau misalkan bersambung dengan ya mutakallim, maka i'rabnya adalah dengan i'rab takdir. I'rab takdir. Jadi harokatnya tidak nampak, ya, tidak nampak di huruf terakhirnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhi harunu huwa afsahu minni lisana. Ini syahidnya, ya. Wa akhi saudara saya, ya, saudara saya. Maka
Akhi di sini ya, itu i'rabnya adalah mubtada marfu bil dhammah muqaddarah. Bil dhammah muqaddarah munasabatan lil ya mutakallim. Li'annahu isim mufrad. Nah, next. Nah, asma'us sittah itu kan ada 6 ya. Yang tadi kita membahas tentang abun dan akhun. Abun dan akhun. Adapun selanjutnya yaitu zu ya. Zu itu dia termasuk asma'us sittah jika maknanya itu sahib. Sahib itu pemilik ya. Zu malin itu pemilik harta. Zu baitin ya, yang memiliki rumah dan yang lainnya ya. Seperti contohnya ya ini ya, ja'a zu malin, yaitu sahibu malin ya. Berbeda dengan zu mausulah. Zu mausulah itu adalah zu yang bermakna alladzi, yang bermakna alladzi, isim mausul. Dan ini hanya terkhusus di bahasa kabilah Thai ya. Kabilah Thai. Dan kalau zu yang bermakna mausul itu adalah mabni, bukan mu'rab. Ya, contohnya ja'a zu safara, yaitu artinya adalah ja'a alladzi safara. Ya, seperti itu. Nah, ya, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contohnya, wa inna rabbaka lazu maghfirah. Ini syahidnya ya. Zu di sini ya, ini ya zunya ya. Ini ini saya lupa untuk memerahkan ini ya, syahidnya ya. Zu di sini itu i'rabnya adalah khobar inna marfu' bil wawi li'annahu min asma'is sittah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan maghfirah. Ya, maghfirah itu adalah isim yang lain ya. Isim yang dimaksud adalah isim jenis zahir dan bukan sifat. Ya. Maghfirah itu termasuk dengan maghfirah itu termasuk isim jenis zahir ghairu sifat ya. Dan selanjutnya ya, wa'ati dzal qurba, kemudian hal fi dzalika qasamul lidzi hijar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian isim yang selanjutnya yaitu fu. Aslinya itu dari kata famun. Dari kata famun. Famun itu artinya mulut. Ya. Jika misalkan ingin di-i'rab dengan i'rab asma'us sittah, maka mimnya dihapus, kemudian disambung dengan isim yang lain. Ya, atau biasanya dhamir sih ya. Jadi misalkan nih famun. Ya, mulut. Nah, kalau kita kalau kita seperti ini bentuknya, maka dia i'rabnya dengan harokat. Dan jika kita ingin memasukkan dia ke dalam asma'us sittah, maka mimnya dihapus kemudian diidhofahkan ya. Jadi mimnya dihapus kemudian diidhofahkan ke dhamir, misalkan fuhu. Nah, ya. Fuhu ini termasuk asma'us sittah. Ya, artinya masih sama ya, mulut ya, artinya masih sama, cuman berbeda bentuknya aja ya, seperti itu. Nah, ya ini contohnya ya, kalau tidak di-i'rab dengan asma'us sittah, hadza famun khobar marfu' bid dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, adapun hamun itu ya tadi ya, aqaribu zauj ya, aqaribu zauj, dan i'rabnya sama seperti i'rab fu ya, yaitu mimnya dihapus kemudian disandarkan ke atau disambung dengan isim yang lain ya. Jadi kalau misalkan kita mengatakan hamun itu isim mufrad, hamun ya, hamun ini isim mufrad dan i'rabnya adalah dengan harokat. Tapi kalau kita ingin menjadikan dia asma'us sittah, maka mimnya dihapus dan disambung dengan dhamir misalkan. Jadi hamuha ya. Hamuha ya. Jadi hamun dan famun ini sama ya, perubahannya sama, i'rabnya juga sama. Nah, next. Nah, yang menjadi masalah
itu adalah di isim keenam, ya, yaitu hanun. Pertama kita bahas apa itu ta'rif atau pengertian dari hanun. Hanun itu ada dua pengertian, ya, ada dua pengertian. Pertama itu adalah dia ini semacam isim jenis, ya. Isim jenis itu adalah isim induk yang bawahnya itu ada cabang-cabangnya, ya. Seperti rajulun. Rajulun itu isim jenis karena bawahnya atau cabangnya itu ada Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya, ya. Nah, hanun itu termasuk isim jenis, ya. Contohnya adalah hadza hanu zaidin, hadza hanu zaidin. Ya, ya karena isim jenis, ya, itu terserah mau faros, kuda, mau sayyarah, mobil, thairah, pesawat, dan yang lainnya. Ya, ini adalah makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, dan ini yang lebih dipakai, ya, dan ini yang lebih dipakai di dalam kalamul Arab, itu adalah kinayah amma yustakbahu dzikruhu, yaitu sebuah ungkapan, ya, untuk diucapkan dari sesuatu yang tidak ingin gitu. Maksudnya sesuatu yang jorok, ya, dan ini lebih mengarah ke kemaluan, ya, lebih mengarah ke kemaluan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'idduhu bihani abihi wala taknu. Ya, ini syahidnya, ya. I'rab hanun itu ada dua bentuk. Hanun itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu dia sebagai isim mufrad, tidak bersambung dengan isim yang lain. Maka dia adalah isim mankus. Jika hanun itu termasuk dengan isim mufrad ghairu mudhaf, ya, ghairu mudhaf, isim mufrad yang tidak tidak disambung, maka dia i'rabnya dengan harokat. Ya, karena aslinya memang dia isim mankus gitu, ya, atau aslinya adalah ini, ya, aslinya adalah hanawun. Maka ini di-i'rab dengan harokat, ya, di-i'rab dengan harokat. Nah, ketika hanun ini isim mudhof, ya, isim yang disambung dengan isim yang lain, maka di sini dikatakan jumhur Arab, ya, jumhur Arab tastakmiluhu kadzalik. Jumhur Arab itu menggunakan i'rab harokat di hanun tersebut, ya. Jadi hanun ini i'rabnya tidak berubah, ya, tidak berubah. Maupun dia isim mufrad yang tidak disambung ataupun disambung, itu i'rabnya sama dengan harokat. Ya, sebagaimana di ini, ya, di hadis ini, ya kan. Di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hani dengan harokat, padahal dia mudhof di abi. Adapun penggunaan hanun itu dengan i'rab asmaus sittah itu adalah bahasa atau logat yang sedikit, ya, jadi sedikit pemakaiannya. Oleh karenanya para ulama ada yang mengatakan ini bukan asmaus sittah, tapi disebutnya asmaul khamsah, ya, seperti itu. Nah, next. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video yang ke-11 ini. Ya, insya Allah di video yang ke-12 kita masih membahas tentang i'rab dari 7 kata atau 7 hal yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Nah, mungkin seperti itu, ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.